Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Saya sangat berharap teman-teman di rumah senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa, penuh barokah, dan semoga tahun ini menjadi lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Amin. Di Ramadan kali ini, salah satu sebagai momentum untuk menebar kebaikan. Nah, kali ini channel YouTube Media Kesmas IIK BW Kediri akan memberikan informasi luar biasa baiknya di program Public Health Talk yang kali ini bersama saya, Alfi Rahmatin. Di beberapa menit ke depan akan membahas terkait tips memilih bidang minat. Bersama narasumber kita hari ini ada Kak Novi Nursaada, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Kak Novi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ini pagi menjelang siang ya. Ya, kita tutup semangat pagi aja Kak. Bagaimana kabarnya Kak Novi, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Untuk puasanya bagaimana Kak, lancar? Lancar dong, alhamdulillah lancar. Semoga teman-teman di rumah juga puasanya lancar dan tetap semangat dan tetap produktif di bulan Ramadan kali ini. Mungkin selanjutnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, agar teman-teman di rumah lebih mengenal lagi nih siapa Kak Novi. Dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Novi Nursaada. Di sini saya akan membagikan tips memilih bidang minat ya. Saya sendiri juga bisa dibilang alumni dini. Baru saja lulus dan wisuda dari Institut Ilmu Kesehatan Bahkan dari AKK. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi untuk perkenalannya. Selanjutnya nih Kak, ngapain Kak selesai sudah barangkali melakukan self-reward dengan melakukan holiday, refreshing, atau masih tetap belajar, mempersiapkan sesuatu untuk kedepannya? Untuk akhir-akhir ini sih masih nunggu berkas ya, berkas keluar seperti SKL, transkripsi nilai, ijazah, itu kan belum keluar ya. Nah di samping menunggu itu, saya juga searching nih lowongan yang ada gitu. Terus membuat kurikulum vitae, membuat surat lamaran, jadi gitu. Mempersiapkan aja sambil santai gitu ya. Ya. Wah, berarti ini masih berkecimpung terkait formulir-formulir atau menunggu surat-surat yang apa seperti tadi apa Kak, sertifikat seperti itu ya? Ya. Ya betul. Tetap semangat terus Kak Novi. Semoga selesai sudah ini akan diberikan lowongan pekerjaan yang sangat luar biasa dan semoga tetap semangat terus. Amin, amin. Baik Kak, selanjutnya kita masuk ke sharing tips memilih bidang minat nih. Sebelum masuk tanya jawab, boleh dijelaskan terlebih dahulu peminatan pada prodi Kesmas apa saja dan dilakukan pada mahasiswa semester berapa? Berawal dari peminatan ya, prodi Kesmas itu mempunyai banyak peminatan yang seperti kita ketahui sekitar 8 peminatan ya. Ada epidemiologi, ilmu yang mempelajari mengenai distribusi penyakit, frekuensi penyebaran penyakit, faktor determinan yang mempengaruhi distribusi frekuensi penyebaran tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada biostatistika nih, ada ilmu yang mempelajari masalah kehidupan, kependudukan, demografi itu ya. Kemudian yang ketiga ada AKK yang saya ambil sendiri nih, administrasi kebijakan kesehatan, yang mempelajari konsep, prinsip, masalah sampai pemecahan dalam administrasi, manajemen organisasi, kebijakan, pelayanan kesehatan begitu. Kemudian ada KESPRO atau kesehatan reproduksi. KESPRO sendiri itu mempelajari kesejahteraan fisik, mental, sosial dalam segala aspek berhubungan dengan sistem reproduksi sesuai fungsi serta prosesnya gitu. Kemudian ada gizi masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang zat gizi, zat non-gizi dalam pangan, faktor penyebab langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, sampai upaya pencegahan dan penanggulangannya itu dipelajari di kesehatan di gizi masyarakat maksud saya, maaf. Kemudian ada
K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Ini saya agak gugup gitu, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa Kak, santai saja. Enjoy. K3 itu mempelajari segala kegiatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada promosi kesehatan nih, yang kita tuh tidak bisa itu merancang perubahan perilaku masyarakat sesuai gimana tuh, dengan mendekati lingkungan fisik, sosial, budaya gitu ya, melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Kemudian ada kesehatan lingkungan nih. Kesehatan lingkungan sendiri itu ilmu yang mempelajari pajanan atau agen seperti melalui udara, air, limbah, makanan, minuman. Vektor roden itu kan yang gencar sekali tuh, vektor roden yang kita pasti tahu semua ya, anak kesmas itu. Kemudian apa lagi? Udah ya? Ya, tadi ya. Baik, berarti banyak sekali ya Kak. Dan terkait peminatan itu dilakukan pada mahasiswa semester berapa Kak? Dilakukan pada semester saya dulu tuh, ujian itu naik semester 5 ya kalau nggak salah. Iya. Berarti waktu semester 5 itu ya untuk melakukan pemilihan bidang minat. Baik, dari 8 peminatan yang sudah disebutkan Kak Novinus ada tadi, dulu Kak Novi mengambil bidang minat AKK, iya, betul Kak? Betul. Nah, bisa dijelaskan terkait alasan Kakak mengambil bidang minat tersebut, kenapa nih Kak? Ambil minat AKK nih ya, karena AKK tuh saya suka dengan manajemen sama leader. Kita kesmas kan pasti tahu tuh Miracle. Di dalam Miracle itu kan ada manajer sama leader. Nah itu, saya suka tuh manajemen leader. Sesuai dengan potensi saya, kemampuan saya. Kan manajer nih, berarti mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Dalam program, saya suka tuh program-program. Kemudian leader, menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi dalam program untuk kesehatan masyarakat gitu kan. Kemudian di AKK sendiri itu, kenapa saya mengambil AKK? Karena di mata kuliah peminatannya sendiri itu sesuai sama potensi saya, kemampuan saya, seperti mempelajari. Kalau kita di awal kan dapat dasar AKK nih ya, semuanya dapat tuh dasar AKK, dasar administrasi kebijakan kesehatan. Kemudian nanti dapat organisasi manajemen kesehatan, ya kan? Terus manajemen sumber daya manusia, evaluasi program pelayanan kesehatan, manajemen puskesmas rumah sakit, manajemen strategi pelayanan kesehatan, manajemen mutu pelayanan kesehatan, masih banyak lagi. Iya, berarti jadi Kak Novi ini mengapa pilih AKK? Karena sesuai potensi dalam diri dan suka terkait manajemen dan kepemimpinan keputusan, begitu ya Kak? Betul. Suka juga dalam mengambil bidang peminatan tersebut, bisa diceritakan Kak? Sukanya itu topiknya itu selalu manajemen leader, kemudian evaluasi, terus kita berinovasi gitu kan. Kalau duka, saya rasa nggak ada sih ya, karena kan kita enjoy nih, saya enjoy melakukannya, saya enjoy belajarnya, saya senang belajarnya. Jadi kalau duka nggak ada sih, cuman kemungkinan kalau AKK itu kan memang tidak lepas dari teori-teori para ahli itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu teori-teori itu. Wah, berarti lebih banyak sukanya dibanding dukanya ya, ya Kak. Dan itu karena mata kuliah yang disuka, untuk melakukan evaluasi dan selalu berinovasi dalam peminatan AKK tersebut. Untuk dukanya dari Kak Novi ini hanya sedikit teman-teman ternyata, yakni untuk membedakan teori pada para ahli tersebut ya Kak Novi, betul? Betul. Ya. Jadi Kak Novi ini lebih enjoy untuk menjalani bidang minat AKK. Jadi dukanya lebih sedikit seperti itu dan banyak sukanya. Jadi bisa dicontoh untuk teman-teman yang ada di rumah untuk melakukan pembelajaran dalam bidang minat.
Oke, baik. Selanjutnya Kak, pertanyaannya, oh ya Kak, benar tidak sih kalau mau mengambil bidang minat itu harus sesuai dengan keinginan kita? Kalau sesuai dengan keinginan, lebih tepatnya yang disukai, yang sesuai dengan potensi kemampuan gitu. Kalau ada kata keinginan, saya pribadi pun ingin memperdalam semua peminatan karena memang semua peminatan di Kesmas tuh asik gitu, dan semua peminatan Kesmas tuh nyambung, penting gitu kan. Namun di Kesmas nggak perlu khawatir sih akan semua peminatan itu, karena dari awal kan, dari awal semester kita juga sudah sedikit demi sedikit mempelajari mata kuliah semua peminatan ya. Kayak yang promosi kesehatan nih. Promosi kesehatan kan dapat dasar ilmu promosi kesehatan, terus dasar biostatistika, dasar epidemiologi. Epidemiologi Ya. kita sampai lanjut surveillance nanti. Kemudian di kesehatan lingkungan dapat tuh dasar kesehatan lingkungan, analisis kesehatan lingkungan, masih banyak lagi kan. Iya, benar banget. Luas banget untuk prodi Kesmas ini ya Kak, untuk terkait peminatannya, apa yang kita pelajari itu luas banget. Jadi pelajari semua bidang minat, cuman dari aturan pada prodi Kesmas ini harus ada memilih salah satu seperti itu ya Kak, untuk menjadikan sebagai bidang minatnya. Betul. Baik, selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, apakah ada tahap uji saat pemilihan bidang minat Kak? Jika ada, apa aja yang diujikan saat uji pemilihan bidang minat? Bisa diulang, Dek? Baik, saya ulangi. Apakah waktu pemilihan bidang minat ini Kak, adakah uji atau semacam tes untuk melakukan bidang minat tersebut? Dan apa saja yang diujikan saat uji pemilihan bidang minat? Untuk tes ya, tetap ada. Kemudian apa saja yang akan diujikan? Gak banyak sih, yang penting kita tahu, kita paham, dan kita belajar sebelumnya. Yang pertama tuh ada, ini bocoran dikit aja ya. Yang pertama tuh biasanya, apa sih alasan Anda mengambil peminatan ini? Gitu. Kalau saya kan AKK nih, apa sih alasan Anda mengambil peminatan AKK gitu? Kemudian, emang apa yang Anda ketahui soal AKK? Terus biasanya tuh ada yang terakhir-terakhir tuh gini, nantinya mengambil topik apa gitu untuk tugas akhir. Seperti itu aja sih. Ya. Baik, terkait uji atau tesnya ini yang apa? Yang diujikan itu seperti wawancara begitu ya Kak, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti alasan memilih bidang minat, apa yang kalian ketahui terkait bidang minat tersebut, paham atau tidaknya, terus kedepannya mau mengambil topik apa untuk dijadikan sebagai tugas akhir, seperti itu ya Kak Novi. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya ini, mungkin dari Kak Novi, apa saja persiapan yang perlu dilakukan pada saat menjelang ujian atau tes waktu pemilihan bidang minat tersebut? Persiapan yang dilakukan saat menjelang ujian. Nah, sesuai sedikit contoh pertanyaan yang tadi ya, yang akan diujikan itu. Jika kita fokus memilih AKK, ya pelajari peminatan tersebut gitu. Gitu aja sih, nggak muluk-muluk juga, nggak usah dipikir beban gitu, enggak. Kita enjoy aja. Yang penting kita paham, kita kan nanti kita milih pun juga itu sesuai dengan potensi kita kan, kemampuan kita. Jadi kita pasti paham kan apa itu nanti yang akan kita ambil itu. Mohon maaf, Kak Elva, ini bisa di break terlebih dahulu. Di rumah saya azan, Kak. Iya, Dek. Kak Novi. Bisa dilanjutkan, G, Kak? Iya, bisa. Baik. Terakhir tadi sampai terkait persiapan, Kak. Saya langsung menyimpulkan saja ya, Kak, terkait tadi pertanyaan yang persiapan.
Jadi Kak Novi tadi terkait persiapan yang perlu dilakukan pada saat menjelang ujian, itu Kak Novi memberikan tips, yakni yang pertama fokus dan mempelajari terkait bidang tersebut. Yang kedua, jangan dijadikan beban teman-teman untuk bidang minat itu, jangan dijadikan beban, tetap fokus, pelajari, dan pahami. Seperti itu ya Kak Novi. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Semisal kita tidak lolos atau tidak diterima pada saat bidang minat yang telah kita pilih, bagaimana nih Kak? Oke, misal kita tidak diterima atau tidak lolos di bidang minat yang kita pilih, yang pertama jangan berkecil hati, karena mau kita dari peminatan manapun, apapun peminatannya, lulusnya kan tetap sama-sama SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nggak ada tuh yang ada gelarnya apa gitu ya sesuai peminatan, nggak ada. Hanya saja yang membedakan kan topik di tugas akhir nantinya gitu. Kemudian jangan bingung nih, aduh aku nggak keterima di pilihanku, aku harus gimana ya, aku apa ya yang harus aku lakukan, kan biasanya tuh bingung, ada yang bingung kayak gitu. Nah, nggak usah drama lah ya. Tetap lapang dada, enjoy, jalani aja, udah lakukan aja, kan semuanya pun sudah punya bekal di mata kuliah ya dari awal semester tuh gitu. Baik, jadi terkait yang kalau tidak lolos bagaimana tanggapannya? Nah, tanggapan dari Kak Novi ini, jangan berkecil hati, jangan bingung, tetap dijalani, enjoy, karena yang membedakan itu hanya tugas akhir terkait topiknya tersebut ya Kak Novi. Tetap kalau sarjananya tetap sarjana kesehatan masyarakat di akhir. Begitu nggih Kak Novi? Iya, betul. Baik, selanjutnya ya. Baik, selanjutnya terkait kalau kita masuk ke bidang minat yang dirasa kita tidak mempunyai keahlian pada bidang tersebut, bagaimana untuk menyikapinya Kak? Untuk menghadapinya bagaimana? Tidak mempunyai keahlian pada bidang tersebut. Kembali lagi nih, saya rasa tidak ada kata dan tidak ada alasan tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut sih ya. Karena apa? Karena dari awal semester, seperti yang kita ketahui, kita kan juga sudah mempelajari nih, tidak hanya dasar setiap peminatan. Terus, jadi saya rasa tidak ada tuh alasan tidak mempunyai. Memang sudah memilih jurusan Kesmas nih ya, jadi harus siap dong. Tetap enjoy, menjalani saja lah, gitu. Jalani saja, nggak usah dibuat beban gitu. Kemudian kalau tidak sesuai tanya gitu ya, itu kan hanya peminatan gitu. Yakin deh, Kesmas tuh semua peminatan asik kok. Kalau kita emang enjoy, kita berani terjun gitu ya, dan kita tetap belajar, pokoknya jangan patah di belajar itulah ya, tetap semangat, jangan dibikin beban lah, udah gitu aja sih. Ya, jadi kalau kita bingung atau merasakan tidak mempunyai keahlian, dari Kak Novi itu menurutnya tidak mungkin, karena dari awal semester atau dari semester dini nih kita udah melakukan pelajaran dasar-dasar dari kesehatan masyarakat terkait itu apa promosi kesehatan, dasar promosi kesehatan, dasar epidemiologi, semua itu sudah dipelajari di awal-awal semester, begitu ya Kak. Dan kita tetap melakukan enjoy. Jadi konsep atau kuncinya dari Kak Novi ini selalu enjoy dan jangan dijadikan beban, seperti ya Kak. Iya. Baik, bisa dilanjutkan. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan Kakak terutama bagi mahasiswa Kesmas IIK Bakta yang masih semester dini, nah supaya memiliki pandangan untuk memilih bidang peminatan?
supaya memiliki pandangan untuk memilih bidang peminatan nih ya. Kembali lagi nih, diulang-ulang aja terus. Yang pertama, kita kan memang sudah mempunyai bekal dasar semua peminatan kan ya. Nah, pelajari lebih lanjut, perdalam lagi, searching gitu kan. Jangan hanya mengandalkan saat kuliah saja. Maksudnya itu jangan mengandalkan belajar saat hanya di jam kuliah. Itu menurut saya kurang. Kita tuh harus inisiatif, belajar sendiri, mencari tahu lebih lagi. Saya pun dulu juga gitu sih, lewat berbagai media sosial. Buku juga bisa, nggak punya buku ada e-book. Bingung cari e-book ada jurnal biasa ya gitu. Jurnal banyak sekali, nggak ada alasan tuh gimana ya, nggak ada gitu. Dan masih banyak lagi sih, ada makalah, ada kan semuanya juga udah tahu kan ya, belajar tuh tidak hanya mematok di saat jam kuliah gitu. Terus jadi tidak ada kata bingung nih. Aduh bingung nanti AKK apa ya yang harus dipelajari. Nanti masuk biostatistika apa ya yang harus dipelajari gitu. Untuk itu kita tuh harus inisiatif sendiri. Mencari tahu sendiri. Apa sih itu AKK? Diperdalam lagi. Apa sih biostatistika itu? Apa aja sih yang dipelajari? Gitu. Kesehatan lingkungan tuh ngapain aja sih? Nah, semakin kita banyak menggali, semakin kita lebih tahu dan bisa menilai nih, mana sih yang lebih cocok sesuai kemampuan kita, sesuai potensi kita, sesuai apa yang kita suka gitu kan, sesuai skill kita. Nah, gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak untuk terkait pertanyaan atau pesan yang disampaikan oleh Kak Novi terkait pandangan untuk memilih bidang peminatan bagi mahasiswa semester dini. Yang pertama yakni bekal dasar atau perdalam pelajari lebih lanjut terkait semua mata kuliah atau bidang minat yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya yakni jangan mengandalkan jam kuliah. Jadi kita harus lebih banyak belajar lagi atau inisiatif belajar lebih banyak seperti itu dan menggali apa yang menjadi skill kita atau apa yang kita suka seperti itu ya Kak Nafi. Baik. Nah, wah tak terasa sudah berakhir saja nih Kak pertanyaannya Kak. Sebelum menutup, saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari sharing bersama Kak Nafi terkait tips memilih bidang minat. Nah, terdapat 8 peminatan yang berada dalam kesehatan masyarakat. Ke-8 peminatan tersebut saling berkaitan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pemilihan bidang minat dimulai pada semester 5, suka dan duka dalam bidang peminatan yang dipilih tergantung dengan penempatan dan pembawaan diri kita dalam belajar, teman-teman. Dalam uji bidang minat itu, perlu mempersiapkan seperti tes wawancara dan topik untuk tugas akhir. Setiap bidang minat sama saja, sama-sama mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat. Jadi, jika tidak diterima pada peminatan, jangan rendah hati dan selalu lapang dada. Dalam pembelajaran, belajar bukan hanya di jam kuliah saja, namun kita semua Mungkin dari Kak Novi ada close statement untuk teman-teman di rumah, semangat atau hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Oke, kalau dari saya itu prinsip saya dari mulai kuliah sampai selesai ini, sampai tuntas, prinsip saya cuma satu, enjoy, jalani aja. Kalau emang bingung sih bingung, tapi jangan dibuat beban banget, jangan gitu. Karena sekarang kan kita juga udah dipermudah nih, banyak media sosial, ada YouTube, ada Instagram dan lain-lain, ada e-book, jurnal, makalah dan lain-lain. Jadi kita tuh sudah gampang gitu loh. Nggak punya buku buat beli kan ada e-book, ada jurnal itu tadi, gitu kan. Jadi ya itu tadi.
tetap enjoy, gitu aja. Baik, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak terdengar. Elsa, Karisma. Bagaimana? Suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah terdengar. Baik. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Novi yang sudah bersedia menjadi narasumber Public Health Talk pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu dan sharing lebih banyak lagi terkait pengetahuan, pengalaman dengan Kak Novi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Novi sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, saya Alfira Matin selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas. Berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video Public Health Talk hingga akhir dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.